Bismillahirrahmanirrahim. One, two, three. Suaranya belum. Sang surya tetap bersinar, syahada dua melimpah, warna yang hijau berseri, membuatku rela hati. Suaranya betul loh. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlap, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan perhaluan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, sami'na wa ata'na. Handphone makanya dua ayat dengan 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Sang surya tetap bersinar. Jaiz munfasil. Kemudian ulaik, lanya juga kita panjangkan sampai dengan 6, karena itu termasuk bacaan mat wajib mutasil. Jadi wa kadzdzabu bi ayatina ulaik. Ini ik, gitu ini. Karena ini huruf kaf. Kemudian bagian ketiga, ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar. Ashabun nar. Bun dibaca dengung karena ada huruf nun tasdid. Tasdid itu artinya tad'if. Jadi didobelkan. Suara nunnya double,
dua berarti. Kalau begitu, karena nun double, maka nunnya dibaca dengung. Jadi gunnah musaddadah, berdengung karena bertasdid. Ulaika ashabun nar. Nar, roknya dibaca tebal karena tafkhim, berhenti di situ. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hum, nah itu dibaca idhar safawi. Hum nggak boleh, nggak boleh. Jadi harus dibaca jelas. Ada mim sukun bertemu dengan fa, idhar safawi. Hum fiha khalidun. Dun. Jadi ini dibaca panjang. Dunya itu karena masuk mat arid lis-sukun. Jadi mengakhiri ayat ini dengan dibaca panjang. Hum fiha khalidun. Ya. Dia ada 4 bagian. Jadi bagian pertama itu lagunya naik, bagian kedua turun, ketiga naik lagi, keempat turun lagi. Mari kita ulangi lagi ayatnya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi sebelum kita akhiri, ya cukup 1 ayat saja. Jadi untuk ayat ini insya Allah tidak begitu sulit untuk diperhatikan tajwidnya. Walladzi wa, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa kadzdzabu bi ayatina ulaik. Nanya tadi saya kurang panjang ini. Wa kadzdzabu bi ayatina ulaik. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan di ayat ini. Mudah-mudahan dengan kita sering bertadarus, kita sering membaca ayat-ayat Al-Quran, insya Allah akan semakin lancar dan akan banyak membawa keberkahan, kebaikan yang banyak di dalam hidup kita. Marilah kita perbanyak tadarus Al-Quran di rumah kita masing-masing. Demikian, ini Ustadz Dr. Zaji Muhsin Haryanto sudah siap ini. Beliau sudah ada di depan saya. Dan dari saya cukup sekian. Waktu saya turunkan kembali kepada Ustadz Arif Barata.
Mohon maaf segala kekurangan dan khilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Haji Aris Madani SPDI yang telah memimpin atau memandu kita bersama dalam tahsin Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Ya, para pemirsa jamaah kajian Baitul Hikmah yang kami hormati, berikutnya saat lagi kita akan menyimak bersama kajian kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dalam kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Haryanto MAG. Beliau adalah Direktur Unires Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tema pada malam hari ini adalah beberapa persoalan penting di seputar masalah taubat, bagian kedua dari 3 tulisan. Berikutnya kepada Ustadz Muhsin Haryanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bidi'amatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu kajian tentang persoalan taubat. Ada beberapa persoalan penting yang harus kita pahami di seputar masalah taubat ini. Yang pertama, yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa kita jangan pernah menunda-nunda untuk bertaubat, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Jadi ajal kita itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua, ketika kita sudah bertaubat pada satu perbuatan yang tidak baik, jangan pernah mengulangi. Apapun tindakan yang tidak baik yang pernah kita lakukan, segera kita akhiri dan kita lanjutkan dengan perbuatan baik yang insya Allah akan bisa menghapus dosa-dosa kita yang terkait dengan perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Nah, kemudian pada kajian yang ketiga, ada pertanyaan yang seringkali dimunculkan oleh para jamaah. Apakah agar taubat kita menjadi taubat yang sah, ada syarat bagi orang yang bertaubat itu untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa sama sekali, atau persyaratan itu tidak ada? Jadi kalau disimpulkan secara sederhana, apakah orang yang telah bertaubat itu berarti orang itu tidak boleh melakukan perbuatan dosa sama sekali, apapun perbuatan dosanya itu? Nah, jawaban dari para ulama, idealnya memang begitu. Sekali orang bertaubat, semua ditinggalkan. Hanya saja kita ketahui bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini beragam. Ada satu ragam persoalan yang sudah kita selesaikan, tetapi banyak ragam persoalan yang belum kita selesaikan. Jadi kalau dalam bahasa saya yang paling sederhana begini, ada orang yang sudah bertaubat dari tindakan maksiat berupa perjudian, tetapi belum bertaubat dari perbuatan maksiat yang lain. Dia masih melakukan perbuatan maksiat yang lain, sehingga orang itu dikatakan sebagai orang yang
masih melakukan perbuatan dosa, tetapi perbuatan dosa yang dilakukannya itu adalah perbuatan dosa yang berbeda dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Demikian juga ada orang yang pernah bertanya begini, bagaimana orang yang sudah bertaubat dari kebohongan, tetapi dia masih suka menggunjing orang lain, masih suka melakukan tindakan riba? Apakah taubat orang itu diterima? Dari pertanyaan yang seperti ini muncullah berbagai ragam pendapat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kebaikan sebesar apapun itu akan terhapus oleh keburukan. Dan inilah yang sering dikatakan oleh banyak orang bahwa ketika orang itu pernah berbuat baik sebaik apapun dan kemudian di akhir hayatnya dia melakukan keburukan, maka kebaikannya itu akan hilang sebagai akibat dari keburukan yang pernah dia lakukan. Tetapi ada juga yang membantah, tidak seperti itu. Karena ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu mengisyaratkan bahwa keburukan-keburukan yang pernah dilakukan itu akan terhapus oleh kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Jadi ini pendapat yang berseberangan. Jadi orang yang pernah berbuat tidak baik, berbuat buruk, berbuat maksiat sebanyak apapun, sebesar apapun, ketika di akhir hayatnya dia mengakhiri perbuatan maksiatnya dan melakukan perbuatan yang baik, maka perbuatan baiknya itu akan menghapus seluruh perbuatan buruk yang dia lakukan sehingga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan persoalan itu memang ada hadis yang bisa dimaknai dengan makna yang berbeda-beda oleh sebagian orang. Hadis yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikatakan Rasulullah pernah bersabda, "Innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli jannah illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengerjakan amal penghuni surga sehingga jarak antara dirinya dan surga itu hanya sejengkal. Namun dia didahului ketetapan takdir sehingga dia mengerjakan amal penghuni neraka. Jadi mengerjakan perbuatan yang dilakukan ahli neraka. Lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Disinilah kemudian orang mengatakan, seperti apapun baiknya orang, di ketika akhiratnya dia melakukan tindakan yang tidak baik, dia akan masuk neraka. Sementara itu ada juga hadis yang dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin juz 1 pada halaman 277 dinyatakan, innal 'abda la ya'malu bi ta'atillahi sittina sanatan fa idza kana 'indal mauti jara fi wasiyatihi fatakhalan nar. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengerjakan ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Nah, menjelang kematiannya dia berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang tidak baik dalam wasiatnya sehingga dia masuk neraka. Nah, hadis-hadis ini kemudian difahami bahwa kesudahan orang itu akan menjadi kesudahan yang buruk meskipun dia pernah melakukan kebaikan. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa berarti kebaikan itu akan terhapus oleh keburukan. Nah, inilah pendapat kelompok Mu'tazilah yang pada ketika kita berbicara tentang masalah teologi Islam dalam ilmu kalam, kita bisa membaca bagaimana golongan Mu'tazilah mengatakan bahwa kebaikan itu akan terhapus oleh keburukan. Sementara kelompok yang lain, golongan Ahlus Sunnah, mengatakan bahwa kebaikanlah yang akan menghapus keburukan, bukan sebaliknya. Karena ada firman Allah yang intinya menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa perbuatan yang buruk. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi, sebuah hadis yang berasal dari
beberapa sahabat. Diriwayatkan di dalam kitab Syu'abul Iman juz 10 halaman 380, hadisnya hadis nomor 7660, dinyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Apa sabdanya? Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan susulilah keburukan apapun dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, hadis ini kata para ulama menjelaskan bahwa semua kebaikan itu berpotensi akan menghapus keburukan apapun, keburukan yang pernah dilakukan oleh orang. Dan inilah yang kemudian berkembang pendapatnya di kalangan Ahlus Sunnah. Dan kata para mufassir Ahlus Sunnah menyatakan bahwa kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang. Dan penjelasan inilah yang menyanggah pendapat golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa keburukan itu akan menghapus kebaikan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan taubat, ketika seseorang itu bertaubat dan kemudian dia melakukan keburukan, itu bukan berarti kebaikan yang pernah dilakukan itu terhapus. Jadi ketika orang pernah berbuat tidak baik, kemudian bertaubat, lalu pada saatnya dia berbuat tidak baik, entah secara tidak sengaja atau sengaja, itu bukan berarti akan menghapus kebaikan yang pernah dilakukannya. Dia sangat mungkin kemudian menyadari perbuatan tidak baiknya itu, kemudian dia menyesali dan kemudian berbuat baik lagi, dan kebaikan itulah yang akan menghapus keburukan yang pernah dilakukan. Jadi ini yang disebut kemurahan Allah. Rahmat Allah itu mendahului azabnya. Ini pemahaman ulama Ahlussunnah yang dirujuk dari kitab-kitab hadis, bahwa ketika Allah itu melihat ada hamba yang bertaubat, maka taubatnya itu diterima, maka segala macam keburukan yang telah dilakukan akan dihapus dengan taubatnya itu, dan orang itu bersih dari perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Artinya dosa-dosa yang melekat itu sudah hilang dengan sendirinya. Nah, pada suatu saat kemudian orang itu masih berbuat dosa, maka dosa itu akan melekat pada dirinya, bukan berarti dengan perbuatan dosanya itu akan menghapus amal soleh yang pernah dikerjakannya. Dan pada saatnya, kata para ulama, nanti pada akhirnya di akhirat akan ditimbang mana yang lebih berat, pahalanya atau dosanya, sehingga Allah menetapkan mana yang harus diberikan, surga atau neraka, berdasarkan timbangan amalnya. Dan inilah yang selalu dinyatakan oleh para ulama Ahlussunnah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan beliau mengutip surat Al-Baqarah ayat 264 yang menyatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Itu artinya kita jangan sampai mengotori taubat kita dengan perbuatan yang tidak baik ketika kita sudah melakukan perbuatan baik. Jadi kalau kita itu bicara tentang keperbuatan baik, berbuat baiklah sebaik mungkin. Lupakan perburukan yang pernah kita lakukan. Nah, memang ketika kita itu bicara tentang sedekah yang bisa gugur karena kita melakukan tindakan yang terkait dengan sikap riya atau menyakiti orang yang kita beri, itu bukan berarti sedekah itu tidak berpahala, tetapi menjadi terkikis pahalanya karena dilakukan dengan tidak ikhlas karena Allah. Tetapi sedekah itu merupakan perbuatan baik, sehingga kalau orang itu bersedekah dengan niat karena Allah, maka sedekahnya itu akan menjadikan dia berpahala. Dan pada saat ketika di sempat lain atau di waktu yang lain dia bersedekah dengan sikap riya atau melakukan tindakan yang berpotensi menyakiti hati orang yang diberi sedekah, bukan berarti
sedekah yang pernah dia lakukan itu akan hilang begitu saja pahalanya karena tindakan dirinya ketika melakukan sedekah dengan sikap riya dan menghina atau menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ilustrasinya begini. Ketika kita ini pernah berbuat tidak baik, kemudian sadar betul bahwa itu adalah perbuatan tidak baik dan kemudian kita bertaubat, akhirnya kita berbuat baik, maka kebaikan-kebaikan itulah yang akan menghapus semua dosa yang pernah kita lakukan. Nah, pada saat kita itu khilaf atau lupa atau tergoda oleh setan sehingga kita melakukan tindakan tidak baik, bukan berarti tindakan tidak baik itu akan menghapus kebaikan yang pernah kita lakukan. Tetapi perbuatan yang tidak baik itu akan mengakibatkan kita berdosa karena perbuatan kita yang tidak baik itu. Tetapi pahala kita itu tetap. Sehingga para ulama mengatakan bahwa bukan berarti taubat kita itu tidak diterima. Kita hanya mendapatkan dosa sebagai akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa para ulama sudah sepakat untuk menjelaskan adanya timbangan yang adil dari Allah. Jadi mana yang lebih berat timbangannya? Itulah yang akan menentukan kemana kita akan menuju. Dalam pengertian yang sederhana, kalau amal kebaikan kita lebih baik, lebih banyak, lebih berat, maka kita akan mendapatkan surga. Dan kalau amal keburukan kita yang lebih buruk, lebih jelek, lebih berat, lebih besar daripada amal baik kita, maka kita berpotensi untuk masuk neraka. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, pada hari kiamat nanti manusia itu akan dihisab. Siapapun yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, walaupun dengan selisih 1 titik saja, maka dia akan masuk neraka. Sedangkan siapapun yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, meskipun selisihnya itu 1 titik saja, 1 digit saja, maka dia akan masuk surga. Dia membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai ayat 9. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum ila akhir ayat. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapapun yang ringan timbangan kebaikannya, maka dialah orang-orang yang akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan dengan perkataan yang ditegaskan lagi, timbangan itu bisa menjadi ringan atau menjadi berat karena amal yang seberat biji sawi. Barang siapa kebaikan dan keburukannya itu sama, maka dia termasuk penghuni Al-A'raf, antara surga dan neraka. Ini tambahan dari Abdullah bin Mas'ud. Ini artinya, apakah yang kuat akan menghapus yang ringan, sehingga seakan-akan yang ringan itu seperti tidak pernah ada sama sekali, atau kedua belah pihak cukup hanya dengan ditimbang dan kesudahannya diberikan kepada kebaikan yang lebih berat. Nah, dikatakan, jika kebaikannya lebih berat, apakah dia mendapat pahala dan tidak disiksa atas keburukan yang dilakukan? Atau jika keburukannya lebih berat, walau hanya selisih 1 keburukan saja, apakah dia dilempar ke neraka? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, itulah keadilan Allah. Sekecil apapun kebaikan yang memberikan tambahan kepada kebaikannya, sehingga kebaikannya itu lebih berat dari keburukannya, orang itu akan masuk surga. Tapi sekecil apapun keburukan yang kemudian mengakibatkan keburukannya itu lebih berat daripada timbangan kebaikannya, orang itu akan masuk neraka. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud. Nah, tentu saja semua pendapat itu harus dikembalikan kepada masing-masing alasan yang dinyatakan oleh para ulama itu. Tetapi para ulama mengatakan, jika seorang manusia itu selamat dari syirik, maka dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Tapi ketika dia masih berada dalam sikap syirik, maka dia akan mendapatkan adab karena sikap syiriknya itu. Timbangan atas kebaikan apapun yang dilakukan orang-orang musyrik itu tidak akan mendapatkan nilai dari Allah. Sehingga taubatnya orang musyrik itu harus total. Dia harus betul-betul membersihkan dirinya dari syiriknya,
baru dia melakukan kebaikan. Sebab kebaikan apapun yang dilakukan orang-orang yang musyrik itu akan mengakibatkan kebaikannya itu tidak akan dinilai baik oleh Allah dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua orang yang sudah lepas dari syirik, seburuk apapun dia itu, dia akan mendapatkan pahala dari Allah atas kebaikan yang dilakukannya. Sehingga ketika dia itu melakukan kebaikan yang nilai kebaikannya itu ketika ditimbang oleh Allah itu melebihi keburukan yang pernah dilakukannya di dalam hidupnya, maka dia akan berhak mendapatkan surga yang telah ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang yang beramal soleh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang di masyarakat itu ada kelompok-kelompok yang dalam kajian ilmu kalam disebut kelompok Jabariyah yang tidak pernah mencoba untuk merasionalkan alasan-alasan apapun yang terkait dengan persoalan taubat itu. Sehingga mereka bahkan mengatakan serahkan semua kepada Allah, nggak usah kita pikirkan. Kalau Allah menakdirkan dia masuk surga, seburuk apapun dia berbuat buruk di dunia, dia akan masuk surga. Kalau Allah menakdirkan dia masuk neraka, sebaik apapun orang itu berbuat baik, dia akan masuk neraka. Sehingga taubat itu akan diterima atau tidak serahkan pada Allah, tidak usah kita beri penilaian apapun. Nah, ini sikap orang-orang yang punya paham Jabariyah yang memang agak sulit kita berdialog dengan orang-orang seperti itu karena argumen-argumen yang dikemukakan oleh para ulama itu menjadi mentah karena mereka tidak mau lagi untuk berbuat sesuatu dengan menilai sesuatu itu dengan akal mereka. Akan terkait dengan persoalan taubat itu mereka mengatakan soal taubat itu serahkan semuanya kepada Allah, nggak usah kita menilai apakah taubat orang itu akan diterima oleh Allah atau tidak. Yang jelas Allah Maha menentukan apapun yang akan terjadi pada makhluknya. Sehingga kalau kita bicara tentang keadilan Allah, biarlah Allah itu bersikap adil dengan keadilannya, tidak usah kita menilai dengan penilaian akal kita. Nah, inilah yang kemudian menyulitkan kita untuk berdialog karena orang seperti itu sudah menutup untuk berdialog dengan orang-orang yang mencoba untuk menalar konsep taubat itu dengan penalaran-penalaran yang rasional. Yang jelas para jamaah yang dimuliakan Allah, betapapun perdebatan itu masih mengalir dalam kitab-kitab yang bisa kita baca, taubat itu adalah sesuatu yang sangat baik dan punya nilai besar dalam kehidupan kita. Andai kata kita bertaubat, insya Allah keburukan-keburukan yang seberat apapun yang pernah kita lakukan, insya Allah akan dihapus oleh Allah dengan taubat kita, dan kebaikan apapun yang kita lakukan setelahnya, insya Allah akan diterima oleh Allah sebagai kebaikan yang akan memberikan kontribusi kita untuk mendapatkan rahmat Allah, dan pada saatnya kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita bicara tentang keberlangsungan taubat, maka keberlangsungan taubat itu merupakan syarat kesempurnaan. Jadi kalau ada orang yang bertaubat kemudian dia sama sekali tidak berbuat sesuatu yang tidak baik, itu disebut taubat yang sempurna, dan bukan merupakan syarat taubatnya itu sah atau tidak. Sebab sulit bagi orang untuk sama sekali tidak berbuat tidak baik. Yang terpenting adalah bagaimana orang itu ketika sudah bertaubat berupaya untuk sekuat kemampuannya melakukan tindakan yang baik dan menghindari perbuatan baik sekecil apapun. Demikian juga ketika orang itu sudah bertaubat, jangan pernah dia beri peluang kepada dirinya dan orang lain untuk menggoda dirinya sehingga dia terjerumus pada perbuatan buruk. Apakah perbuatan buruk itu seperti apa yang pernah dilakukannya, atau perbuatan buruk itu adalah perbuatan baik, perbuatan buruk yang tidak sama dengan perbuatan buruk yang pernah dilakukannya. Sekali lagi, marilah kita coba untuk kita nalar. Ketika kita bertaubat, jadilah orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Jangan pernah kita bermain-main dengan taubat. Sekali kita bertaubat, akhiri semua perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Dan semua perbuatan buruk yang pada saatnya pernah kita lakukan, semua harus berakhir dengan taubat kita. Dan ketika kita mau menyempurnakan perbuatan taubat kita atau tindakan kita bertaubat, kita juga harus bisa melakukan tindakan yang terbaik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Seperti apapun perbuatan buruk itu, termasuk perbuatan buruk yang tidak sama dengan perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kajian pada malam hari ini, dan mari kita renungkan dan kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Demikianlah pemirsa jamaah kajian Baitul Hikmah, telah kita simak bersama kajian kitab Madarijus Salikin dengan tema beberapa persoalan penting di seputar masalah taubat yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Haryanto MAG. Untuk makalahnya akan kami kirimkan linknya melalui deskripsi atau maupun lewat media lainnya. Mungkin ada kesimpulan atau penutup lainnya, Ustadz Muhsin, kami persilakan. Ya, baik. Ini sebagai simpulan dan sekaligus penutup kajian ini. Dan masih ada satu bagian lagi yang nanti akan saya berikan. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa taubat itu adalah persoalan kesadaran yang tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam. Sehingga ketika orang sudah menyatakan bertaubat, maka dia tidak akan pernah ingin mengulangi perbuatan buruk yang pernah dilakukannya. Dan orang yang bertaubat selalu ingin melakukan perbuatan yang terbaik dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan untuk itu marilah kita berupaya untuk mengakhiri semua perbuatan tidak baik yang pernah kita lakukan dan mengawali dengan satu tekad yang bulat untuk berani melakukan tindakan-tindakan yang terbaik dalam rangka menyempurnakan taubat kita, sehingga insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan dan juga perbuatan baik yang belum pernah kita lakukan karena kita punya keinginan kuat untuk tidak mau terjebak dalam perbuatan buruk semacam apapun, sekecil apapun. Inilah yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan pada Mas Arif. Matur nuwun sangat kepada Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Haryanto MAG yang pada kesempatan malam hari ini telah menyampaikan materi dari kajian kitab Madarijus Salikin dengan tema beberapa persoalan penting di seputar masalah taubat, bagian kedua dari 3 tulisan. Demikianlah kajian Baitul Hikmah pada malam hari ini. Terima kasih atas segala kehadirannya dan para pemirsa jamaah kajian Baitul Hikmah semuanya. Marilah kajian ini kita syukuri dan kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dari kami yang membawakan acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampung. Enggak apa-apa. Itu mulai. Ini sudut sare. Ini pertama. Jumpa mulai. Pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Makanya tadi saya sampaikan mungkin kalau seandainya itu yang program berikutnya itu recording Pak. Kemudian nanti ditampilkannya di jam ini kan gitu, di jam kajian.